Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama terhormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kampar, yang sama-sama kita hormati Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kampar, dan juga yang sama kita hormati kasih yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Dan yang teristimewa untuk penceramah kita yang akan memberikan tausiah pada siang hari ini, yaitu Dr. Faisal Mahdi, yang alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua. Puji dan syukur mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah sampai pada siang hari ini Allah masih memberi kita limpahan rahmat, kurnia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih sempat hadir ke masjid ini guna dan sengaja untuk melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita kepada beliau, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasanya setelah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, kita akan mengisi untuk mendengarkan tausiah yang insyaallah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Faisal Mahdi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya kepada beliau. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menyingkat waktu kita, katanya ndak boleh lama-lama udah buyan. Awak ketujuh udah puasa kan? Bapak Ibu, kita pernah mendengar kalimat al-barakatuh. Sering kita dengar kalimat al-barakah, barakah. Kita selalu bilang ke orang kalau ada orang menikah, semoga pernikahannya berkah. Dapat informasi dek kawan awak lulus P3K, supaya mudah-mudahan jabatan barunya berkah. Apa berkah itu Bapak Ibu? Itu yang mau kita bahas siang ini insyaallah. Mudah-mudahan selesai kita bahas mahwal barakah. Al-barakatu huwa kama qala al-Imam Ar-Raghib. Tentu kita bahas ta'rif dulu, pengertian. Kata Imam Ar-Raghib, al-barakatu hiya thubutul khair. Kata beliau, al-barakah itu adalah bertumbuhnya kebaikan. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, al-barakatu huwa ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Imam Ar-Raghib subut, tumbuh. Kalau Imam Ibnu Qayyim ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu mesti menjadi berkah.
Ramadan ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang berkah. Selalu kita dengar itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan adalah umur begitu Bapak Ibu. Semoga umur kita diberi berkah oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau melihat umur barokah itu gampang. Macam mana caranya Ustaz? Tengok apakah kedatangan dia itu dinantikan atau tidak di orang lain. Kalau dinantikan di orang, insya-Allah barokah umur. Adanya sonang hati orang, ndak adanya iso kehilangan orang Pak, itu barokah. Tapi kalau adanya iso orang, ndak adanya sonang hati tibulah Pak dua ini. Itu tanda-tanda umur tidak barokah. Kira-kira ambo datang siang tu barokah atau tidak Pak? Barokah. Jadi itu tiba. Ane buya king ninya, akan nak tiba bayo ninya. Terpaksa buya tu ambil maju dia kau ninya. Akan itu. Jadi kedatangan awak tu ditunggu karena memang jadwalnya Pak. Kalau tidak jadwal tidak ditunggu doa itu barokah. Maka keberkahan itu didapatkan kepada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ceramah hadis juga. Tidak semua ustaz yang dapat berkah. Hanya beberapa orang. Dan bongi-bongi atau dibawa ke sikong. Dan suka bagi supaya besok nak bongi ni lah kita. Jadi Bapak Ibu, ini menarik. Mengkaji berkah ni menarik sekali dan tak ada habisnya dan lama. Tapi tak mungkin kita selesaikan semua. Pertama, takrif apa itu berkah. Yang kedua, apa saja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bahas. Apa saja yang diberkahi Allah? Pertama, amakin, tempat. Tempat itu Bapak Ibu diberkahi oleh Allah. Apa tempatnya? Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Dua tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tanda berkahnya Ustaz? Hari ini Bapak Ibu, Mekah didatangi oleh jutaan umat manusia di dunia. Meskipun membayar puluhan juta berangkat. Itu tanda barokah Pak. Kalau tidak barokah, tidak mungkin orang berlomba-lomba. Maka zaman kini ku banyak orang berlomba-lomba nak ke Mekah. Bapak Ibu, ini bentuk keberkahan. Palestin juga kita tengok. Begitu banyak yang ingin membombardir, tapi kita tengok Al-Aqsa yang disebutkan dalam ayat ini tetap terjaga oleh siapa yang jaga itu? Allah Subhanahu wa taala. Berkah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sampai dah buang hijab tadi. Ni kalau ibu-ibu bertakbir. Tak mendong awak ceramah sih kau buanginya ke awak kan? Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa lagi yang diberkahi Allah? Pertama tadi adalah amakin, tempat. Yang kedua al-awqat, waktu. Waktu apa yang diberkahi Allah? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan itu kitab Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Itu yang kita cari 10 terakhir Ramadan ni Bapak Ibu. Maka banyak orang berlomba-lomba mencari malam itu. Disebutkan bentuk keberkahannya apa Ustaz? Bentuk keberkahannya adalah khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat wak malam tu Bapak Ibu, sama awak beribadah dengan 1000 bulan. Masya Allah, ini kan luar biasa tu. Cuman kalau dapat, banyak orang salah mencari. Dicari dia 10 terakhir malam Ramadan. Dapat dia dari ustaz lain, terjadinya 10 terakhir malam ganjil. Pas malam ganjil punya itikaf. Mana abang nanya? Mencari Lailatul Qadar. Malam genap ada ke kafe dia nah. Ini ganjil sudah. Oh gini. Oh iya. Iya pula. Malam ko ganjil bagi
pemerintah, genap bagi Muhammadiyah. Dan mana yang kami ikut ke Ustaz? Ikut yang dari awal. Jalannya ikut yang dari awal. Sama dengan raya bisu Pak. Ikut yang dari awal. Kalau puasa potong ikut pemerintah, raya ikut pemerintah. Jangan mana-mana ya. Bro, ada sahabat ke? Kau bohong ini topik ke? Ini Muhammadiyah ada di kuatan. Ini merasa awak Ustaz, kalau puasa ku ikut pemerintah awak ni. Itu dan jolenya. Okey, ikut pemerintah. Pas raya, apa nyanyi? Nampak-nampaknya Muhammadiyah ku betul juga ni Ustaz. Kenapa itu nan cowok dia awak namur. Tak boleh cenak terus lah. Jadi Bapak Ibu, itu dicari karena malam yang penuh dengan keberkahan. Bentuk keberkahannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak yang mencari malam itu digunakan untuk baca Quran, tilawatul Quran sampai subuh, tahajud dan lain sebagainya. Ada juga yang memakai malam tu nonton bola, macam-macam, main game online. Ini itikafnya Pak. Tapi sampai di tempat itikaf tu, bantal dibawa, selimut dibawa, kuih dibawa. Tengah malam nonton Liga Champion dia. Itu bahaya tu Pak. Dan ikut itu lah. Kemudian yang ketiga, apa itu yang diberkahi lagi Ustaz? Al-insan, manusia, orang. Bapak Ibu, banyak kita dengar manusia-manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Nuh. Kita mendengar kisah Nabi Nuh itu penuh dengan keberkahan. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan sejahtera dan penuh dengan keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mengikut dengan engkau. Diberi keberkahan. Apa keberkahan diberikan kepada Nabi Nuh? Keselamatan dari banjir besar. Selamat Nabi Nuh dan pengikutnya. Yang tak selamat siapa? Bini dan tongkau. Dong ibu dia, bini yang ada ibu dan tongkau siapa nak? Kebin ke laki? Enggak. Orang kemenak ko Ustaz. Orang kemenak ko solehah saudara. Entahlah kok disamsatkan itu. Bapak Ibu, dia mesti diingat. Dia menolak dan membangkang tenggelam. Anak yang durhaka tenggelam. Kenapa? Siapa yang diberkahi Allah? Mereka yang taat dan patuh kepada Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat, copek juga Pak. Yang keempat, apa lagi yang diberkahi itu? Asy-syajar. Asy-syajar itu pohon. Pohon apa yang diberkahi Allah? Min syajaratin mubarakatin zaitunah. Yang diberkahi oleh Allah itu adalah minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon apa itu? Zaitun. Buahnya berkah, minyaknya pun barokah. Buahnya bisa dimakan langsung, minyaknya bisa membuat ancak. Amak-amak dan punya muka minyak-minyak apa kala itu, insyaallah barokah. Apa barokahnya? Cerah, untuk kecantikan dan kebersihan. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu berbahagia, yang kelima, alma. Yang diberkahi itu adalah alma, air. Air yang bagaimana Ustaz? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan air dari langit, berarti air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan air dari langit, berarti air hujan. Mubarakan, sebagai keberkahan. Untuk apa itu? Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dengan air hujan itu, bentuk keberkahannya adalah menumbuhkan pohon-pohon dan menumbuhkan biji-biji dan tanaman. Itulah bentuk keberkahan.
Cuman terkadang orang menganggap air hujan tu tidak barokah, Pak. Kenapa tidak barokah? Kamu tanya Bapak Ibu. Ada orang menjual es. Itu tu kojo, Pak. Disiapkannya 5 tong es apa doang, es spiral tu. Es apa nama tu? Yang tinggal celok-celok tu ah. Es kristal tu, Pak. Disiapkannya 5 tong diletak pinggir jalan. Tiba-tiba hujan lobek. Barokah tak hujan kejo, Pak? Ha? Masih barokah tak hujan tu? Kalau awak pegawai kau nak hujan nak indah barokah tu dia juga. Tak ada hubungan. Bagi yang motong, tahu apa ibu motong? Sudahnya motong, kau bunyi kuah, mulai dari siko, dokek selesaikan ke ujung le. 5 batang le kan bonus selesai. Tiba-tiba hujan lobek. Barokah nak air hujan tu, ibu? Ha? Barokah nak air hujan tu? Apa? Apa kursi kau jadi? Tamu tu dia nampak tu ha. Ya, coba tengok. Barokah air hujan tu. Barokah, tetap barokah walaupun kondisi model itu tidak merubah sedikit pun status air hujan. Kan penuh tempurung tu. Tapi tidak ada kota di air hujan. Itu tapi ingat, keberkahan di sini bukan kepada person manusia, tetapi kepada tumbuhan, biji-bijian yang kita tanam. So nanti ada tumbuh-tumbuhan, Pak. Cubalah tanya kepada yang punya kebun sawit, hujan lobek, oh so nanti, Pak. Godang-godang buah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, itu bagian daripada yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, apalagi yang diberkahi itu al-kalam. Perkataan yang bagaimana? Fa idza dakhaltum buyutan, kalau kalian masuk ke dalam satu rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam. Kemudian tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan, dan itu adalah kalimat yang dari sisi Allah, mubarakan, yang diberi keberkahan, lagi kalimat yang baik. Maka Bapak Ibu, kalimat salam itu kalimat keberkahan. Assalamu alaika, semoga engkau selalu berada dalam keadaan salam. Itu disunnahnya, Pak. Bersuawak dengan kawan salam, tak dapat jauh. Assalamualaikum. Wah, itu Pak. Kalau abu nak dokek, nak jauh, abu ibu Assalamualaikum, Pak. Kenapa? Itu kalimat berkah. Masuk ke rumah, ucapkan salam. Dan nak masuk aja. Ada yang paling parah, kum ni nyo. Dek saking kan nak simpelnya, ndak Assalamualaikum le. Kum ni nyo. Kum tu ndak salam doh, Pak. Kum tu artinya berdirilah. Itu beda arti dia, Pak. Maka ucapkan yang lengkap, Assalamu alaikum. Kok dapat langsung berjabat tangan, berjumpa dengan kawan. Kok dapat bono cipika-cipiki. Itu kan mantap tu, Pak. Jadi kalau ada orang cipika-cipiki kewak, jangan goli. Itu tanda sunnah Nabi SAW. Kemudian, mohon maaf Pak, ikut nama kita lah, nak bisa semua tu nampak ada tips cara mendapatkan keberkahan. Jadi kita sudah bahas supaya runut dia, supaya tertib dia, takrif sudah, pengertian sudah, apa saja yang diberkahi sudah. Yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan keberkahan itu. Salah satunya Bapak Ibu, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Itu dalilnya jelas. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami buka keberkahan bagi mereka dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Berarti cara mendapatkan keberkahan itu tidak lain tidak bukan adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Bagaimana cara mendapatkan keimanan dan ketakwaan? Salah satu caranya adalah
berpuasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun tu Bapak Ibu dalam kitab Soffatut Tafasir maknanya kamu pasti menjadi orang bertakwa. Itu jelas itu. Maka Bapak Ibu, kita berpuasa supaya menjadi orang bertakwa. Kalau kita menjadi orang bertakwa, maka kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita diberi keberkahan. Tandanya sonang hati awak Bapak Ibu, diberi ketenangan oleh Allah. Siapa yang tenang itu Ustaz? Orang yang datang ke masjid kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tonang Bapak. Itu tanda orang tonang. Kenapa? Kalau yang tidak tonang ke masjid nak omong Pak. Kenapa? Ponyong. Tapi kalau tenang, azan orang mau ke masjid. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan berkah, hidup kita berkah, apa yang kita lakukan berkah, mudah-mudahan keberkahan ada dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ceramahnya di hadapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya dapat kita pahami dan dapat juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai protokol mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.